Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gua preview pertandingan terakhir Tour Amerika dari Manchester United akan menghadapi musuh bebuyutan ya, musuh kultural, musuh historical, rival utama menurut gua dari Manchester United di dari Inggris di kompetisi Premier League, yaitu adalah Liverpool. Pertandingan ini akan menjadi seperti gue katakan ya, pertandingan pamungkas dari Manchester United. Liverpool di sisi lain masih harus menjalani satu pertandingan lagi yaitu adalah menghadapi Sevilla sekitar sepekan setelah menghadapi Manchester United. Tapi Manchester United sebaliknya ada jadwal ya, yaitu adalah ke Community Shield menghadapi juara Liga Inggris Manchester City kurang lebih juga 6 hari setelahnya di Wembley. Ini akan menjadi pertandingan di mana gue harapkan ya Manchester United bisa melakukan ataupun menampilkan permainan yang lebih baik dibanding pertandingan sebelumnya ketika menghadapi Real Betis, di mana sebenarnya ketika menghadapi Real Betis menurut gua secara ringan amatiran Manchester United bisa bermain bagus selama 60 menit. Dan yang mengatakan bukan cuma gua ya, tapi bagaimana media-media, pendit-pendit, komentator pun juga mengatakan kurang lebih hal yang sama. Gua tahu ada beberapa kolom komentar yang mengatakan ya Manchester United tampil tidak jelas yang bla bla bla. Ya bebas-bebas aja sih kalau memang pandangannya seperti itu ya. Tapi gua tidak melihat ke arah sana. Gua melihat justru sebaliknya, Manchester United ini ada peningkatan misalnya jika dibandingkan sebelumnya menghadapi Arsenal. Nah, terkait dengan menghadapi Arsenal, Manchester United kalah 2-1 di mana pada saat itu Manchester United yang sempat unggul duluan melalui Rasmus Højlund akhirnya harus menelan kekalahan ya setelah Gabriel Jesus dan juga Gabriel Martinelli mencetak gol masing-masing di babak pertama dan juga di babak kedua. Ada beberapa kejadian misalnya ya Rasmus Højlund cedera dan juga Leny Yoro pun juga cedera di babak pertama yang menurut gua ini dalam tanda kutip mengganggu ritme persiapan dari Manchester United. Di pertandingan itu sebenarnya Manchester United tampil oke di babak pertama, tapi ada penurunan di babak kedua, di mana ketika memasuki babak kedua Erik ten Hag ini mengganti sebagian besar tim utamanya, dan ini berbeda ketika menghadapi Real Betis. Pemain-pemain utama ya diberikan waktu sampai dengan 1 jam, berarti kurang lebih 60 menit, di mana ya seperti gue katakan ya, gue melihat Manchester United tampil cukup bagus di pertandingan tersebut. Nah, menghadapi Arsenal dan juga Real Betis ini lawan juga yang sudah pernah dihadapi oleh Liverpool, karena mereka semua ini melakukan Tour Amerika dan berhadapan satu dengan yang lainnya. Menghadapi Real Betis Liverpool menang 1-0, menghadapi Arsenal menang 2-1, Manchester United kalah menghadapi Arsenal 2-1 tapi menang menghadapi Real Betis 3-2. Nah, gue tidak ingin terlalu banyak memberikan fokus terkait dengan hasil lalu dibandingkan. Gue lebih tertarik untuk melihat bagaimana permainan disuguhkan oleh kedua tim, Liverpool dan juga Manchester United. Pertama adalah dari sisi formasi. Arne Slot, pelatih baru dari Liverpool, ini beberapa musim melatih Feyenoord Rotterdam, di mana Feyenoord Rotterdam seperti Sobat Football United banyak yang ketahui yang merupakan tim favorit gue di Eredivisie, dan gue sudah beberapa kali menyaksikan baik itu di stadion, di Kuip maupun juga di TV. Gue melihat bagaimana permainan kolektif ini menjadi andalan dari Arne Slot dalam melatih Feyenoord, dan gue pikir Arne Slot juga akan mengimplementasikan hal yang sama di Liverpool, mengandalkan kolektivitas. Nah, permainan kolektivitas yang sebelumnya disuguhkan oleh Feyenoord bersama dengan Arne Slot ini banyak melakukan umpan-umpan pendek, sentuhan-sentuhan yang bersifat 1-2 ya, artinya tidak banyak delay di pertandingannya. Menurut gue ini akan dibawa ke Liverpool. Tentu saja ada perbedaan individu, perbedaan kualitas juga ya, dimana tentu saja Liverpool ini di atas dari Feyenoord, tapi bagaimana pendekatan man-to-man management menurut gue ini juga penting. Bagaimana Arne Slot ini memiliki tantangan yang cukup besar di sana menurut gue ya, karena ya individu-individu yang dihadapi ini berbeda dengan yang ada di Feyenoord.
Untuk formasi sendiri gue melihat Liverpool sejauh ini lebih sering memakai 4-3-3 dan ini kurang lebih sama seperti yang ditampilkan oleh Feyenoord beberapa musim ke belakang dengan Arne Slot tentu saja. Nah, apa yang gue harapkan ketika Manchester United menghadapi Liverpool? Ya, Manchester United menurut gue, tadi gue singgung Liverpool akan memakai 4-3-3, sementara Erik ten Hag dari beberapa pertandingan yang sudah dilalui nampak lebih mematangkan sistem 4-2-3-1 dengan perkembangan menjadi 4-2-4, di mana ketika menyerang Manchester United ini juga mengandalkan kolektivitas. Mereka hampir selalu ya, kalau bukan bahkan justru selalu berusaha menempatkan banyak orang, banyak pemain di daerah pertahanan lawan. Dan ya ada banyak kombinasi umpan juga, termasuk umpan-umpan direct dari belakang, dari Andre Onana, dari Casemiro. Ini sering sekali diperlihatkan ya, dengan mengandalkan kecepatan juga nih untuk lini depan. Nah, untuk lini depan menurut gua ini akan menjadi tes yang bagus bagi misalnya Jadon Sancho dan juga Amad Diallo ya. Bagaimana mereka akan menghadapi ya lini belakang yang berbeda lagi, lini belakang yang selama ini menurut gua paling tidak di preseason ini ya cukup bagus dibangun oleh Liverpool. Tentu saja pemain-pemain seperti kayak Virgil van Dijk ini belum memperkuat tim ya. Lebih banyak dihuni oleh pemain muda, tapi menurut gue tetap ini akan menjadi uji coba yang menarik bagi penyerang-penyerang Manchester United. Nah, terkait dengan penyerang, melihat situasi beberapa pemain yang cedera ya, Rasmus Højlund, lalu yang terbaru juga Marcus Rashford yang harus ditarik di babak kedua, dan dia ketika menghadapi Real Betis dan nampak memang ada gangguan di kakinya. Menurut gue ini akan disimpan oleh Erik ten Hag. Erik ten Hag menurut gue tetap akan berusaha untuk menurunkan tim terbaiknya paling tidak di babak pertama, dan mungkin akan memberikan menit bermain yang mungkin 60 atau mungkin lebih dari 60 menit kali ini menghadapi Liverpool. Gue pikir di sisi penjaga gawang akan dimainkan Andre Onana di pertandingan menghadapi Real Betis. Tom Heaton yang diturunkan ya kan. Lalu untuk duet lini belakang, gue menilai ketika Victor Lindelof diturunkan ketika menghadapi Real Betis tampil cukup oke. Bisa jadi akan diberikan kesempatan lagi diduetkan dengan Harry Maguire. Di sebelah kanan Aaron Wan-Bissaka. Di sebelah kiri mungkin Harry Amas akan diberikan kesempatan lagi di sana dengan dua gelandang pivot. Casemiro gue pikir akan diberikan jabatan kapten juga di sana. Besar kemungkinan juga akan diduetkan dengan Christian Eriksen sebagai persiapan juga ya untuk menghadapi Manchester City satu pekan setelahnya. Amad Diallo akan diberikan kesempatan. Jadon Sancho pun juga akan diberikan kesempatan. Jadon Sancho ini semenjak dia selesai permasalahan dengan Erik ten Hag ya, secara konsisten selalu diberikan tempat di preseason, bahkan masuk ke skema utama, sehingga menurut gue Jadon Sancho ini akan menjadi semacam kayak komponen utama paling tidak nanti nih ketika menghadapi Manchester City, dan akan diturunkan menurut gue dari babak pertama ketika menghadapi Liverpool. Dan di depan dengan absennya Marcus Rashford, menurut gue Ethan Whitley akan diberikan kesempatan di sana, dan satu pemain lagi menurut gue akan diberikan posisinya ke Scott McTominay, di mana Scott McTominay nanti akan lebih didorong ke depan. Seperti ketika menghadapi Real Betis dan juga Arsenal, gue secara ringan amatiran tidak akan terlalu menitik beratkan ke hasil sekali lagi pertandingan, apakah menang, kalah ataupun seri. Gue lebih ingin melihat kematangan permainan ya sebagai persiapan untuk menghadapi Manchester City di Community Shield. Gue melihat ada progres yang cukup bagus dibandingkan ketika menghadapi Arsenal dan juga ketika menghadapi Real Betis, ada peningkatan di sana. Tapi juga tidak bisa ditutup mata bagaimana kualitas dari Arsenal dan juga Real Betis ini kan berbeda, dan menghadapi Liverpool ini juga akan menjadi hal yang unik lagi karena memiliki kualitas yang berbeda pula. Kita lihat akan seperti apa, tapi bagaimana Sobat Football United? Oh ya, pertandingannya sendiri ini
akan dilakukan di hari Ahad ya, sekitar jam 6.45 pagi waktu Indonesia. Kurang lebih demikian previewnya. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, follow, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.